Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Jamaah ibu-ibu majlis taklim Mutmainnul Qulub At-Tijaniyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dalam rangka yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang usaha Allah lancarkan usahanya, yang punya problem Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita teruskan tentang kehebatan, keuntungan orang yang suka bersilaturahmi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, wa'lam dan ketahuilah olehmu bi anna fi silatir rahmi asyra khisalin mahmudah, bahwasannya di dalam silaturahmi itu ada 10 hal yang teramat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ada 10 keuntungan buat orang yang suka bersilaturahmi. Baik silaturahmi kita kepada keluarga kita, orang tua kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, bibi, paman, atau kepada sesama kaum muslimin wal muslimat. Seperti sekarang kita ngaji hari Jumat, kita niatin dari rumah bersilaturahmi. Nah, bila mana kita niatkan mengaji, kita hadir di majlis ini karena ingin bersilaturahmi, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Berapa kebaikan? 10. Yang pertama, anna fiha ridallahi ta'ala li'annahu amrun bisilaturrahim. Yang pertama, bahwasannya di dalam silaturahmi itu terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang memerintahkan hamba-hambanya untuk bersilaturahmi. Jadi kalau ada orang yang suka bersilaturahmi, berarti orang tersebut akan mendapatkan ridho Allah.
Tapi bila mana ada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada ibu bapaknya, kepada saudara-saudaranya, maka dia telah melanggar perintah Allah. Makanya di dalam satu hadis, ya, ada dua golongan yang tidak akan pernah masuk surga. Sekalipun sholatnya dia rajin, ibadahnya rajin, sekalipun dia umroh setiap bulan, pergi haji setiap tahun. Yang pertama, hukukul walidain, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dua golongan ini hati-hati ibu. Ya. Makanya jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Maka jangan sampai kita menjadi anak, saudara, teman yang memutuskan tali silaturahmi cuma masalah sepele. Gara-gara untuk diajak jalan-jalan pundung, bung negor keduluran. Cuma gara-gara tidak diundang pundung, ya. Akhirnya negor keduluran. Ya. Batul lu pergi umroh, orang tadi diajak pundung, ya, betul nggak? Akhirnya apa? Ini yang nggak boleh, ya, ini yang nggak boleh. Batul beli ini, batul bikin itu, hati kita runyam sakit. Ini yang nggak boleh, ya. Nah ini, ya. Makanya dua golongan inilah yang harus dihati-hati sama kita. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Hati-hati, ya. Dan jangan sampai kita itu memutuskan tali silaturahmi. Jadi kalau ada orang yang suka menyambung tali silaturahmi, orang tersebut akan mendapatkan ridho Allah. Ibu, kalau Allah sudah ridho, apa saja Allah kasih. Saya ulangin, kalau Allah sudah ridho, apa saja Allah kasih. Udah ridho, nggak jauh beda kita punya suami, ya. Suami kalau kita udah ridho sama kita, enak, Bu, ya. Kadang-kadang ada suami duitnya banyak sama istri nggak ridho, ya. Tapi kalau punya suami yang ridho enak. Pak, pengen ngaji, ayo tuh duitnya ambil aja. Pak, tahun depan umroh atuh, ayo berangkat. Ya, kenapa? Karena suaminya ridho. Jadi kalau apapun, kalau udah suami ridho, minta apa aja dikasih. Tapi kalau ada suami yang gak ridho sama istrinya, minta apa aja gak dikasih. Ya, nah itu. Sama ketika Allah sudah ridho, ya, minta apapun pasti Allah penuhi. Ya. Yang kedua, idkhalus surur alaihim. Yang kedua, kemuliaan di dalam silaturahmi adalah idkhalus surur. Apa itu idkhalus surur? Memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang yang kita silaturahmi. Sehingga di dalam hadis, waqad ruwiya fil khabar anna afdalal a'mali idkhalus surur 'alal mu'min. Amal perbuatan yang paling afdal adalah membahagiakan hati orang mukmin. Jadi membahagiakan, Bu, sampai di dalam kitab Irsyadul Ibad, ya, membahagiakan orang lain itu pahalanya sama seperti orang yang udah pergi haji sama orang yang umroh. Ya. Jadi kalau ibu pengen dapat pahala haji sama umroh, ya, bukan nggak mau umroh atau nggak mau haji, mungkin karena uang yang nggak ada, ya, uang yang nggak ada, pas-pasan kita datang silaturahmi.
Misalnya diundang sama Bu Iro besok Minggu, ya, diundang sama Bu Iro, Bu, Minggu nanti datang ya, bis asar selamatan. Kita datang aja nih, Ibu Iro senang bahagia dia. Ibu Iro yang berangkat, kita pahalanya sama dengan Bu Iro yang dapat pahala di Mekah dan di Madinah. Ini namanya idkhalus surur. Ibu besok saya punya Sabtu, kita punya acara di Sabtu malam Minggu pada maghrib, haul daripada Sayyidul Aulia, tuannya para wali, Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Ibu datang, ya. Saya bahagia, Sayyid Ahmad Tijani bahagia. Maka semua apa yang kita baca, semua apa yang saya baca, itu akan menjadi kebahagiaan buat ibu juga kembali. Ya. Jadi bersilaturahmi itu, ya, idkhalus surur, membahagiakan hati seseorang. Ada orang baru ngelahirin, kita nggak, orang ngelahirin itu kan nggak perlu dibawain apa-apa, Bu. Asal datang ngelongok aja, betul nggak? Ya kan bahagia nggak? Bahagia. Ada orang sakit itu nggak perlu dibawain ini. Orang sakit dibawain apa sih? Nggak dimakan sama dia. Ibu bawain apel nggak dimakan, betul nggak? Ibu bawain jeruk 1 kilo nggak dimakan. Ya. Tapi kita datang dia bahagia, itu pahalanya besar kata Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, afdalul a'mali idkhalus surur. Abdolnya, paling utamanya amal perbuatan adalah membahagiakan orang lain. Ya. Makanya kalau ibu pengen dapat pahala pergi haji, pahala umroh setiap hari, ya bahagiakan orang. Bahagiakan orang lain, khususnya keluarga kita. Tapi kalau menyengsarakan orang, berarti bukan mendapatkan kebahagiaan pahala surga, pahala haji dan umroh. Kalau kita menyengsarakan orang, maka tidak dapat nilai yang namanya pahala haji dan umroh. Malah yang ada kalau kita nyengsarain orang, diapain tuh? Didoain apa disumpahin? Kalau ada orang yang sarain kita, kira-kira didoain yang baik apa disumpahin? Banyak yang nyumpahin apa banyak yang doain yang baik? Pemimpin rakyat disusahin, BBM naik, kira-kira rakyatnya banyak yang doain biar tambah naik lagi apa disumpahin biar cepat-cepat pada turun? Bu, kira-kira ibu doain apa nih? Doain apa nih? Mudah-mudahan pemimpin kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan BBM-nya naik lagi jadi 100.000. Atau kita doain mudah-mudahan yang kedua, mudah-mudahan Allahumma ahlikiz zalimin bizzalimin wa ahlikiz zalimin bizzalimin. Ya Allah, kalau dia zalim, hancurkan ya Allah. Kira-kira doanya yang mana kita tuh? Kira-kira yang mana? Ibu-ibu kalau misalnya dimarahin sama orang nih, kira-kira ibu ngedoanya yang bagus-bagus apa doa ibu apa yang marah? Yang jelek. Ya sama sekarang. Rakyat dibikin susah, pemimpin pada enak. Rakyat baru kemarin kita susah pandemi, sekarang ditaikin. Nauzubillah min zalik. Ya. Kalau kita mah nggak perlu BLT-an, Bu. Betul nggak? Yang penting harga pokok, bahan pokok murah, betul nggak? Lah iya. Ibu sekarang ditaikin bensin sekian, nanti ditaikin lagi 15.000 misalnya. Coba bayangin. Nanti diganti ya sama BLT. Sedangkan BLT nggak semuanya rakyat dapat dipilih-pilih doang, kira-kira pro doang, Pan. Nuntut pro mah mau dibayar aing ke. Bener nggak? Ya. Nah, orang yang menyusahkan
rakyat itu berarti menzalimi rakyat. Maka pahalanya tidak termasuk idkhalus surur. Ya. Jadi kalau membahagiakan orang lain maknanya banyak, ya. Kita misalnya datang ke saudara ini, ya. Mudah-mudahan, ya. Kalau kita idkhalus surur, ya, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, ya, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Mau Bu? Mau nggak dapat pahala haji dan umroh? Mau nggak? Kalau mau, senengin, bahagiain hati orang. Jangan bikin nangis orang, sedih orang. Jangan. Ingat, ya, mulutmu apa? Ada yang tahu nggak? Mulutmu harimaumu. Ya, hati-hati. Makanya kalau punya mulut jaga. Kadang-kadang kita ngomongnya bercanda kan, orang lain anggap ini serius. Ngambek dah. Ngambek berantem 2 bulan kagak tegur-teguran. Kira-kira ini silaturahminya manjang apa mutus? Mutus. Ya, itu mau temen sama saudara apalagi jangan sampai. Makanya lebih baik kita, kata Rasulullah, as-saqit salam. Orang yang diam itu selamat. Ya. Yang diam itu selamat. Yang ketiga daripada amal perbuatan, ya, bersilaturahmi yang sangat mulia dan mendapatkan keagungan di sisi Allah adalah anna fiha farahal malaikah